Ini adalah Polytron Fox 500. Motor listrik ini dibanderol dengan harga 43.100.000 on the road Jakarta. Power motor ini 5.000 watt dengan tenaga maksimalnya 14.700 watt. Jadi setara dengan motor 250 cc. Mempunyai jarak tempuh maksimal 130 km dan kecepatan maksimum 130 km per jam. Kecepatan ini terbagi dalam 3 mode. Untuk mode Eco, kecepatan maksimal 60 km per jam. Untuk mode Drive, kecepatan maksimal 95 km per jam. Dan untuk Sport, kecepatan maksimal 130 km per jam. Untuk akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam waktu 13,63 detik. Tentu saja ini dalam mode Sport. Warna motor ini Valiant White, kombinasi warna hitam dan putih. Spakboard dan cover lampunya warna hitam. Tampilan depan motor ini cukup agresif, banyak sudut-sudut yang tajam, sehingga memberi kesan yang sporty. Ukuran ban depan 110/70 ring 14, dilengkapi dengan rem dengan fitur 3 level energy recovery atau regenerative braking, yaitu low, medium, dan high. Fitur energi recovery ini mengubah sebagian energi kinetik kendaraan menjadi energi listrik saat kendaraan melaju atau mengerem untuk mengisi daya baterai dan meningkatkan jarak tempuh berkendara. Energi recover aktif dalam 3 tingkat, yaitu low ketika throttle pada posisi home, medium ketika tuas rem ditekan sedikit sampai indikator rem menyala, high ketika throttle pada posisi home dan tuas rem ditekan sedikit secara bersamaan. Besarnya energi yang dikembalikan dari motor ke baterai tergantung dari beberapa faktor, yaitu kecepatan kendaraan, beban penumpang, kondisi jalan, dan cara berkendara. Suspensi depan teleskopik dan dibalut dengan cover warna putih. Velg menggunakan alloy dengan ukuran 14 inch. Beralih ke dashboard, tampak di sini panel meternya ada 2 kombinasi, yaitu analog dan digital. Di klaster sebelah kiri ada jam digital, trip meter, odometer, dan indikator baterai. Di bawahnya ada indikator sen kiri. Kemudian di sebelah tengah ada speedometer. Ini masih analog dan indikatornya sampai dengan angka 160 km per jam. Dan di bawahnya ada 2 tombol, yaitu untuk menu dan reset. Di klaster sebelah kanan ada tulisan ready, indikator lampu, ECU, indikator mesin, tulisan ready untuk mode kecepatan, indikator rem, dan tulisan Polytron di atasnya. Kita beralih ke stang bagian kiri. Di stang bagian kiri ini ada saklar lampu untuk lampu jauh, lampu dekat, dan lampu passing. Kemudian ada lampu sen, klakson, dan tombol parkir. Tombol parkir ini ada indikatornya di klaster sebelah kanan tadi yang seperti tanda parking brake. Kemudian ada stang kemudi sebelah kiri dan tuas rem belakang. Kita beralih ke sebelah kanan. Di stang sebelah kanan ini ada tombol reverse atau R, yaitu untuk mundur. Jadi motor ini ada fitur untuk mundur. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol bergambar kunci pas, gunanya untuk pengganti throttle atau gas jika terjadi kerusakan. Di bawahnya ada saklar untuk menyalakan lampu. Di bawahnya ada tombol cruise control dan mode berkendara. Kita menuju ke kunci kontak. Di bawah sini sudah menggunakan smart key dan ada fitur anti maling juga di sini. Di sebelahnya ada tombol untuk membuka tempat cas dan juga untuk membuka tempat duduk. Lokasi tempat cas ini ada di bawah. Sebelum membuka tempat cas, pastikan kunci kontak dalam posisi off terlebih dahulu. Jika dalam posisi on, maka tombol cas tidak bisa ditekan. Nah, kita off-kan dulu di sini, kemudian kita pencet tombolnya, dan akhirnya otomatis terbuka. Kita ulangi lagi, kita pencet tombol casnya, kemudian terbuka tempat untuk mencas motor ini. Jadi terbuka seperti ada pernya. Nah, ini adalah colokan untuk mengecas motor ini. Tinggal buka seperti ini colokannya. Ada pernya, tinggal lepas, nutup sendiri. Tutup covernya juga tinggal ditekan saja untuk menutupnya. Di bawah kunci kontak ada stiker petunjuk pedoman penggunaan motor. Beralih ke kompartemen sebelah kiri. Cara membukanya tinggal pencet tombol di sini
Dan di dalam kompartemen ini ada port USB untuk mengecas handphone Anda. Tinggal dibuka di sini. Nah, di sini ada port USB-nya, letaknya di sini. Ya, kita lihat. Tinggal masukkan kabel datanya saja. Dan handphone bisa diletakkan di kompartemen ini. Sehingga aman, tidak terkena hujan dan panas, dan juga aman selama mengecas dalam perjalanan. Kemudian kompartemen yang di sebelah kanan sama saja cara membukanya. Tinggal pencet saja di sebelah tengah ini tombolnya. Di sini terlihat kompartemen untuk meletakkan barang-barang Anda di sini sehingga tidak terkena cuaca, hujan atau panas. Setelah Anda masukkan barang-barang, tinggal tutup saja di sini seperti ini. Nah, tinggal pencet, klik, sudah selesai. Sayangnya di motor ini tidak ada cup holder untuk meletakkan botol. Kemudian di bawah kita lihat ada tempat pijakan kaki untuk selonjoran, sehingga posisi kemudi Anda cukup nyaman untuk berkendara. Tidak ada bordes untuk meletakkan barang yang lebih besar. Dan di bawah sini ada tempat untuk pijakan kaki buat penumpang. Cukup kuat dan kokoh karena terbuat dari besi. Dan di bawah terlihat ada standar tengah dan standar samping. Dan ini adalah ventilasi motornya. Ventilasi ini ada sebelah kanan dan kiri. Dan terlihat suspensi belakang yang menggunakan monoshock. Dan juga cover untuk menutup motornya. Terlihat lengan ayun dan drive beltnya. Dan velg menggunakan alloy dengan ukuran 14 inch. Untuk ukuran ban belakang 140/60 ring 17 dan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk drive beltnya sendiri sudah ditutup dengan cover sehingga aman dari cipratan air. Lampu belakang sudah menggunakan LED semua dan ada DRL untuk lampu belakang juga. Ada lampu sen yang cukup besar dan dilengkapi dengan reflektor. Spakbor belakang juga lumayan lebar jadi aman untuk cipratan air, baik untuk pembonceng maupun pengendara yang ada di belakangnya. Dilengkapi juga dengan spakbor kolong untuk melindungi shock breaker. Kemudian di sini ada behel yang sudah dikunci dengan 4 baut, sehingga Anda dapat dengan mudah memasang bracket untuk box. Bracket box ini memang syaratnya harus ada 4 baut supaya kuat ketika menahan beban dari box sendiri. Ini sangat mudah untuk melepas dan memasangnya kembali. Di dalam bagasi ada MCB agar aman dari bahaya konsleting. Letak baterai juga ada di dalam bagasi ini. Baterai menggunakan tipe Live PO4, kapasitas 3,89 kWh atau 72 volt 54 ampere hours. Pengisi daya 84 VDC 10 ampere dan lama mengisi daya kurang lebih 6 jam. Di dalam bagasi ini juga cukup luas untuk meletakkan barang. Dan di sini sudah ada stiker peringatan tegangan listrik warna kuning. Di samping fitur anti maling tadi, juga ada fitur cek lokasi pom listrik, cek status baterai, cek status kendaraan, dan mid drive. Dari angle ini cukup luas ya bagasinya, sehingga cukup untuk membawa barang-barang Anda, seperti jaket, belanjaan, dokumen. Yang penting harus waspada karena di sini ada tegangan listrik di dalam bagasi. Sepertinya cukup juga untuk menyimpan helm di sini. Yang penting di area sini tidak ada barang-barang yang disimpan yang mengandung air atau juga basah. Kita tutup joknya dan terlihat cukup ergonomis ya. Kemudian di sini terlihat bentuk dari rem cakramnya. Untuk cakram belakang, kita lihat detail dari shock breakernya di belakang dan juga spakbornya. Ternyata ada semacam kabel ya di belakang, sehingga harus ada spakbor kolong untuk melindunginya dari cipratan air. Ban belakang dan ban depan cukup lebar tapaknya, sehingga nyaman untuk dikendarai. Ini adalah ventilasi motor listriknya dan juga tempat pijakan kaki untuk penumpang belakang di sebelah kanan. Untuk dimensi motor ini panjangnya 2190 mm, lebar 770 mm, tinggi 1280 mm. Dan motor ini sudah mengandung TKDN 46,25%. Kita lihat tuas rem sudah dibalut dengan karet dan ini adalah bentuk dari spionnya. Untuk lampu depan sudah LED semua
dan sudah dilengkapi DRL. Tempat plat nomor ada di atas sehingga memudahkan setiap orang untuk melihatnya. Gimana? Anda tertarik dengan motor ini? Komen yang di bawah. See you next video.